Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya dalam renungan singkat hari ini. Doa dan harapan saya Bapak Ibu, saudara-saudari terpelihara baik dengan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang abadi. Sungguh kami mengucap syukur untuk hari ini kembali lagi kami diperkenankan oleh-Mu untuk merenungkan firman-Mu. Karena kami tahu bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Sebab itu berbicaralah bagi kami melalui kebenaran firman-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Demi Kristus Yesus yang empunya firman yang hidup itu kami berdoa. Haleluya, amin. Tema firman Tuhan kita hari ini adalah krisis mengajarkan kita tentang 7 masa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita sebagai orang percaya atau orang Kristen atau anak Tuhan tidak terlepas dengan namanya pergumulan, kesulitan, pergulatan hidup, kesukaran hidup yang kita alami. Karena itu adalah bagian yang harus kita hadapi, kita jalani selama kita hidup di muka bumi ini. Tetapi setiap hal yang kita alami, entahkah itu kesulitan, kesukaran, pergulatan hidup, tantangan, apapun yang kita hadapi, Allah izinkan itu ada maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup kita tentunya. Saya melihat bahwa pergulatan hidup, pergumulan hidup yang kita hadapi, iblis seringkali ingin membawa kita, mencobai kita supaya kita masuk ke dalam dosa atau kita jatuh di dalam dosa. Namun dari versi atau pihak Tuhan, Allah izinkan itu untuk membawa kita atau untuk menyelesaikan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tentunya saya membaginya ada 7 masa yang akan kita alami atau kita lewati di dalamnya. Yang pertama, Tuhan izinkan kita melewati pergumulan, kesulitan, tantangan, pergulatan hidup. Tuhan izinkan kita alami. Kita akan melewati yang pertama adalah masa penantian. Di masa penantian ini adalah ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami berbagai hal, berbagai kondisi hidup ini. Tuhan menginginkan kita atau Tuhan mau supaya kita atau Tuhan menantikan pertobatan kita dari dosa-dosa pribadi yang kita lakukan. Karena itu sadarilah dan bertobatlah. Lalu yang kedua, Tuhan izinkan kita berbagai hal dalam hidup ini terjadi adalah sebagai masa pembentukan. Masa pembentukan adalah masa di mana orang-orang yang kuat tidak lahir dari keadaan yang biasa. Mereka dibentuk dengan melewati masa-masa krisis yang sulit dan sukar. Karena itu, hadapilah dengan kekuatan Tuhan. Lalu yang ketiga adalah masa pemurnian. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Tuhan izinkan kita melewati kesukaran, pergulatan, tantangan, kesulitan hidup. Adalah sebagai masa pemurnian di mana yang dimurnikan Tuhan adalah motivasi dalam mengikut Tuhan atau motivasi kita dalam beribadah. Saya melihat bahwa ketika kita beribadah di rumah sebenarnya menyingkirkan keinginan-keinginan kita untuk salah satunya memamerkan kemewahan dan ibadah kita bagi sesama. Sebab itu kita milikilah hati yang tulus dan murni dalam mengikut atau dalam beribadah kepada Tuhan. Lalu yang keempat adalah masa pembuktian. Allah izinkan kita melewati kesukaran, kesulitan, tantangan, apapun yang kita hadapi. Sebagai masa pembuktian di mana Tuhan membuktikan bahwa Ia Allah yang tidak pernah kewalahan mengatasi krisis dan menyediakan apa yang kita butuhkan dan perlukan. Sebab itu, tetaplah percaya kepadanya. Lalu yang kelima adalah masa kedewasaan. Masa kedewasaan adalah Tuhan mendewasakan umatnya atau orang percaya melalui pengajaran dan kesukaran. Dan keduanya adalah satu paket yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga inilah waktunya untuk mengalami proses kedewasaan. Sebab itu, marilah kita tetap kuat di dalam Tuhan. Lalu yang keenam adalah masa penantian.
Masa penampian adalah masa di mana penampian akan memisahkan antara gandum dan sekam. Gandum akan digunakan karena berisi dan sekam disingkirkan karena kosong. Apakah hidup kita berisi atau kosong? Karena itu tinggallah dalam Kristus supaya hidup kita diisi oleh hidupnya. 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Kristus menjadikan kita menjadi ciptaan yang baru dalam masa penampian tersebut. Lalu yang ketujuh adalah masa penghakiman. 1 Petrus 4 ayat 17 dalam terjemahan baru dikatakan, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Sebab itu takutlah akan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita belajar mengubah cara berpikir kita, cara pandang kita terhadap krisis yang kita hadapi. Sehingga kita selalu bersyukur dalam segala keadaan, kita taat pada kehendak Tuhan dan kita kuat menghadapinya. Prestasi terbesar adalah ketika kita sebagai orang percaya mendapat pengakuan dari Tuhan bahwa hidup kita berkenan baginya. Sebab itu taatilah pada kehendak Tuhan, bergantunglah kepada kehendak Tuhan. Kiranya renungan singkat kita ini menjadi berkat bagi kita. Saya berdoa bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, 7 masa yang kita akan hadapi atau mungkin kita sementara alami. Saya berdoa kita tetap kuat, kita tetap mampu menghadapinya di dalam Tuhan, dan akhirnya kita keluar menjadi pemenang kehidupan ini. Dan Tuhan berkata, hai hambaku yang setia, mari masuk, aku berkenan. Mari masuk dalam tempatku yang abadi. Aku berkenan atas hidupmu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pagi ini atau hari ini. Roh Kudus menolong, memampukan kami untuk kami dapat mempraktekkannya dalam hidup kami. Demi Kristus Yesus yang mempunyai firman yang hidup itu, kami berdoa. Haleluya, amin. Demikianlah renungan singkat kita hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube ini sehingga Bapak Ibu senantiasa mendapatkan update video terbaru dari kami. Tuhan memberkati. Shalom.